Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Samsul Arifin, bisa dipanggil juga Atung. Sang pengembara sejak lahir. Sedikit cerita nih, kalau aku lahir dan kecil di Bekasi. Menginjak remaja, aku bersemi di Kota Mangga, tepatnya di Indramayu. Dan yap, sekarang melanjutkan rute cerita perjalanan aku di Kota Udang, yaitu Kota Cirebon. Seru juga ya, ternyata udah jadi anak rantau sejak dini. Hehehe. Salam kenal ya, senang bisa mengenal kalian di bumi yang seluas ini. Nah guys, sebelumnya aku mau pantun dulu nih. Berang-berang makan coklat. Asik. Udahlah, segitu baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar bareng mengenai zakat dan wakaf. Yang pertama ada zakat. Zakat sendiri yaitu jumlah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim apabila memenuhi syarat tertentu, seperti nisab dan haul. Nisab adalah batas ukuran atau jumlah harta yang dizakatkan, sedangkan haul adalah batas waktu harta yang dizakatkan. Nah, zakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Rukun zakat. Rukun zakat ada empat, yaitu yang pertama ada niat. Harus ada niat ikhlas karena Allah untuk mengeluarkan zakat, membedakannya dari sedekah biasa ataupun infak. Yang kedua muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, yaitu muslim mampu yang memenuhi syarat seperti baligh, berakal, dan memiliki harta nisab. Yang ketiga ada mustahik sebagai penerima zakat. Nah, ada 8 golongan asnaf nih sebagai penerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, keenam ghorim, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Selanjutnya ada yang keempat, tentunya ada harta yang dizakatkan. Fungsi zakat sendiri yaitu sebagai fungsi spiritual dengan nilai ibadah, fungsi ekonomi sebagai pemerataan, dan fungsi sosial sebagai keadilan serta politik dan pembangunan. Contoh lembaga zakat di Indonesia yaitu ada Basnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, Lazismu, serta Lazisnu. Nah, dalam distribusi lembaga zakat sendiri ada konsumtif dan produktif. Konsumtif melalui bantuan langsung dan beasiswa, produktif bantuan modal usaha serta pelatihan keterampilan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf. Nah, wakaf sendiri berasal dari kata wakof yang berarti berhenti. Wakaf dalam Islam adalah perbuatan hukum seorang muslim untuk memisahkan sebagian hartanya secara sukarela agar dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan umum tanpa melepaskan kepemilikan pokok hartanya. Rukun wakaf yaitu ada empat, ada lima, yaitu wakif sebagai pemberi wakaf, nazir sebagai pengelola zakat, pengelola wakaf, yang ketiga ada harta mauquf, yang kelima ada mauquf alai dan ikror atau ijab kabul. Tujuan wakaf yaitu ada mengoptimalkan aset wakaf agar tidak menganggur, menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat, menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Refleksi zakat dan wakaf. Rahmat zakat wakaf. Zakat mengalir bagi Zakat mengalir bagai tetes emas dari tangan lapang, menyapu debu kekirian dari dada kaya, menyuburkan tanah jiwa miskin menjadi ladang surga di bumi adil. Wakaf bertahta laksana, pohon beringin abadi, akarnya merangkul bumi, rantingnya menaungi masjid ilmu dan sumur rahmat lintas generasi. Kembar suci makosid syariah ini menenun kain kesejahteraan. Alirkan harta hari ini, tanam benih esok, jadikan dunia surga kecil penuh limpah ilahi. Oke guys, itu sekilas pembahasan tentang zakat dan wakaf dari aku. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih, semoga bermekaran dan mewangi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.